buat saudara-saudara yang sudah bergabung dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kami mau mengingatkan kepada kita semua akan kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Bahwa tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan yang kita nikmati hari ini. Kita tidak bisa menikmati berkat yang berkelimpahan yang daripada Tuhan. Karena itu mari kita sembah Tuhan sebagai Raja Juru Selamat dan Tuhan di kehidupan kita. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Tuhan
sekalipun kami harus melewati lembah yang curam sekalipun Tuhan, Engkau tetap menjadi keselamatan kami. Engkau tetap menjadi penolong kami yang setia. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan di kehidupan kami, bahwa hari ini kami ada karena anugerah serta kemurahan-Mu. Besarlah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami yang mengikuti live streaming doa sehati malam hari ini, dimanapun mereka boleh berada, mereka boleh di zaman, mereka menerima lawatan Tuhan. Roh Kudus bekerja di setiap hati kami masing-masing. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Kau berbicara melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan buat kami untuk memberkati melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami boleh membuka hati kami, telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom, 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 selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Yuli, selamat malam untuk Pak Victor, dan selamat malam untuk saudaraku saudara online dimanapun saudara berada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita masing-masing punya pengalaman pernah gagal, ya. Pernah gagal, pernah jatuh, pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kata-kata mutiara yang mengatakan demikian, bahwa orang yang sukses atau orang yang berhasil itu bukan berarti orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba, ya, mencoba lagi, dan mencoba lagi. Itu kata-kata mutiaranya, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang-orang yang mengalami keberhasilan dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang ulet, orang-orang yang tabah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang terus mau berjuang dalam hidupnya. Dia tidak kenal menyerah, sehingga ketika dia gagal, ketika dia jatuh, ia mencoba untuk bangkit lagi, mencoba untuk bangun lagi, mencoba untuk melakukannya lagi. Nah, saudaraku, ketika seseorang gagal dan dia berhenti, maka di situ dikatakan bisa tamat sudah riwayatnya. Nah, saudaraku, untuk dapat berjuang kembali, untuk mau bangun kembali, tidak berhenti dibutuhkan kekuatan. Kekuatan apa yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ya, kisah dari Yesus berjalan di atas air, ya, yaitu pada Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, ya. Matius pasal 14 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ya, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah." Ya.
aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita membaca bagian ini yang ditonjolkan adalah tentang Petrus yang gagal. Ya kan? Seringkali kita mendapatkan rema itu tentang Petrus ya. Petrus yang kurang percaya, ya. Petrus yang mengalami ketakutan, ya. Dirasanya tiupan angin. Nah, ayat yang menjadi rujukan biasanya ada, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ya, ada tiupan angin, ada rasa takut, mulai tenggelam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari sisi yang lain. Ya, apakah benar perikop ini berkata tentang kekhawatiran? Apakah benar perikop ini berbicara tentang Petrus yang gagal? Ya, berjalan di atas air sehingga ia tenggelam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk Nugra Hani Puspitasari bersama Mas Dimas yang ada dimanapun saudara berada malam hari ini. Ya, mari kita sama-sama merenungkan bagian perikop ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, apakah benar yang kita dapatkan selama ini berbicara tentang, ya, bahwa kegagalan Petrus berjalan di atas air sehingga ia tenggelam karena ia mengalami ketakutan, ia mengalami risau, ya kan? Coba kita perhatikan bahwa judulnya Yesus berjalan di atas air, ya kan? Kalau Alkitab kita memberikan judul perikop ini Yesus berjalan di atas air, kan? Dan kalau saudara membaca, ya, di Injil Markus, di situ peristiwa tenggelamnya Petrus tidak dicatat lagi. Dan di Injil Yohanes, ya, pasal 6 ayat 16 sampai 21 juga peristiwa Petrus tenggelam juga tidak dicatat lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa dikisahkan hanya ada di dalam Injil Matius? Ya. Sementara ketiga Injil ini mencatat bahwa Yesus yang berjalan di atas air, ya, bukan Petrus yang berjalan di atas air. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari-hari ini kita mengevaluasi kegagalan-kegagalan hidup kita, ya, itu apakah kita merasa khawatir sehingga mengakibatkan kita mengalami kegagalan? Ya kan? Coba kita cek and recheck peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena ada rasa khawatir, ya kan? Ada rasa takut sehingga kita mengalami kejatuhan, mengalami kegagalan. Ya. Yang menjadi perenungan kita malam hari ini adalah kita mau berbicara tentang Yesus. Ya. Terus bagaimana pernyataan Yesus dengan ayat yang ke-31? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Ya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Apakah di sini Tuhan Yesus sedang menegur Petrus? Coba kita renung-renungkan. Apakah Tuhan Yesus pada waktu itu sedang menyalahkan Petrus? Hai orang yang kurang percaya. Harusnya, hai kamu Petrus yang kurang percaya. Tapi kalimatnya tertulis, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tenggelamnya Petrus ketika ia berjalan di dalam air, ketika dia berjalan di atas air, bukan masalah ketakutan. Tapi di sini Alkitab mencatat ingin menonjolkan bahwa Yesus itu ada di setiap pergumulan murid-muridnya. Coba perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-22 mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Ya. Yesus sedang memberitahu kepada para murid untuk menyeberang duluan. Nah, sementara Yesus itu ia menyuruh orang banyak pulang. Siapakah orang banyak? Orang banyak itu adalah orang-orang yang sedang menikmati berkat 5 roti dan 2 ikan. Jadi masih bersambung mukjizat yang dilakukan Yesus ya kepada 5.000 orang itu masih bersambung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di situ ternyata ketika Yesus sudah ada di darat, ya pada waktu itu ada di bukit. Nah, kita tidak tahu bagaimana ceritanya Yesus tiba-tiba ada di bukit yang berbeda, ya ke tempat yang sunyi. Ya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ia naik ke atas bukit untuk berdoa. Ya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, sebenarnya ia mengajak para murid untuk berkumpul berdoa. Saudaraku yang dikasihi, kebiasaannya Tuhan Yesus dan para murid-muridnya itu ketika selesai melakukan pelayanan, melayani banyak orang, mengajar banyak orang, mereka menyendiri ke tempat yang sunyi. Manakah yang menunjukkan hal itu? Ya, ketika kita membaca ya, ayat yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Hendak mengasingkan diri. Ya, artinya ke tempat yang sunyi, retreat. Ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan sambil mengambil mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu bersama para murid ada full day itu mengajar dan mengajar orang banyak, melakukan pelayanan kepada orang banyak. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk ya setelah melakukan pekerjaan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Ya. Demikian dilanjutkan pada ayat yang ke-22 bermaksud untuk berkumpul kembali karena sudah melayani 5.000 orang lebih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan waktunya Yesus bersama dengan para murid melakukan ya doa malam. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di situ ternyata para Tuhan Yesus sudah ada di bukit duluan. Nggak tahu ceritanya, ya. Bahwa Tuhan Yesus sudah menyuruh murid-muridnya berangkat duluan, tapi ternyata murid-muridnya tidak sampai-sampai. Murid-muridnya naik perahu. Nah, saudaraku, saya mau bacakan saudara untuk bagian ini di Injil Markus. Ya, Injil Markus
pasal yang ke-6. Ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Ya, ditunggu di Betsaida. Ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, saudaraku, bermil-mil, ya. Kalau saudara bisa membuka Alkitab saudara dalam firman Allah yang hidup, di situ dikatakan berapa kilometer, ya. Kalau saya membaca di sini, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba saya akan carikan referensinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Injil di Injil di Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6. Kan? Ayat yang ke-6, mungkin di situ kita saya menemukan ketika mereka berada 5 atau 6 kilometer dari pantai, Yesus melihat, bayangkan ya, ketajaman Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa dipatasi, ya, oleh jarak, ya, oleh jarak 5 sampai 6 kilometer. Ya. 5 sampai 6 kilometer dari pantai. Jadi ketika Yesus ada di pantai, ketika Yesus ada di darat, Yesus melihat 5 sampai 6 kilometer di tengah danau itu para murid sedang berjuang. Berjuang apa? Ya. Berjuang karena angin sakal, ya, angin ribut, ya, sehingga para murid bersusah payah dalam mendayung perahu, tidak sampai ke pantai, ke darat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka 5 sampai 6 kilometer, Yesus sudah melihat. Kita pernah mendengar bahwa catatan Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Artinya Tuhan melihat sampai kedalaman hati, ya. Dan Alkitab juga mencatat bahwa siapa yang bisa bersembunyi daripadanya? Tidak ada yang bisa. Artinya semua ada dalam pantauan Tuhan. Jadi di sini Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu memantau para muridnya. Ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, saya tidak habis pikir jam 3 malam bisa melihat ke tengah danau. Ya, dengan jarak 5 sampai 6 kilometer jaraknya, jauhnya, Tuhan Yesus pada jam 3 pagi, ya. Karena belum ada PLN. Belum ada senter. Belum ada senter, belum ada penerangan. Ya, apalagi HP. Ya, pasti gelap gulita. Pasti gelap gulita. Apakah pada waktu jam 3 pagi itu ada terang benderang? Karena sinar rembulan atau bintang-bintang sedang banyak-banyaknya? Saya juga kurang tahu, ya kan? Tapi saya melihat di sini bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Ia berkuasa. Ya. Tuhan menunjukkan bahwa Ia peduli kepada para muridnya, kesusahan para muridnya. Kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Itu yang ada catatan di Injil Markus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus, ya, menunggu murid-muridnya belum datang, Tuhan Yesus tergerak untuk mencari.
Ketika Tuhan Yesus melihat para muridnya mengalami kesusahan, Tuhan Yesus tergerak untuk mendatangi, ya kan? Sehingga Tuhan Yesus di situ melakukan tanda mukjizat. Ia berjalan di atas air mendatangi mereka. Ya. Tapi apa respon para murid pada waktu itu? Ada hantu, itu hantu. Ya, itu hantu katanya. Nah, saudaraku, dalam cerita ini kita melihat bahwa yang punya inisiatif untuk menolong, memberi pertolongan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya, Tuhan Yesus menunjukkan care-nya, Tuhan Yesus menunjukkan perhatiannya kepada para muridnya, sehingga Tuhan Yesus selalu memperhatikan kehidupan para muridnya. Dalam kesusahan, di situ Tuhan hadir. Ya. Tuhan hadir di tengah-tengah kesusahan para muridnya. Coba bayangkan saudaraku, ketika kita sedang dalam pergumulan berat, kita berpikir tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Kita berpikir bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, ya, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kejatuhan, kita berpikir kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus mendatangi Tuhan. Selama ini pikiran kita pasti seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen tidak sadar ketika membaca bagian ini, ternyata sebelum para murid itu berdoa, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan itu sudah punya inisiatif duluan. Tuhan itu sudah memperhatikan duluan, sudah tahu duluan. Tuhan itu sudah bergerak, bertindak duluan untuk mendatangi kehidupan mereka. Kita melihat buktinya. Ya. Ketika mereka berteriak-teriak karena takut, ayat 27, segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Seringkali ada rasa takut, ya. Seringkali ada rasa gelisah, ya. Seringkali ada rasa was-was, ya. Seringkali ada rasa khawatir, ya. Ya, seringkali ada rasa putus asa, ya. Tapi percayalah saudara, ketika kita melihat bagian ini, Yesus bergerak mendatangi muridnya yang mengalami kesusahan. Karena betapapun mereka berjuang mendayung perahu, tetap diombang-ambingkan, perahu tidak segera melaju ke depan. Ya, bisa berputar-putar di situ saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus tahu kesusahan para muridnya. Apakah Tuhan Yesus juga tahu kesusahan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi penderitaan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya hari-hari ini? Ya. Jawabnya adalah Tuhan Yesus itu sangat-sangat tahu. Ya. Tuhan Yesus itu sangat-sangat tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus itu sangat-sangat tahu. Dan di situ lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Baru setelah Tuhan datang, ya, Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini Petrus menunjukkan bahwa Petrus itu percaya kepada Yesus. Petrus itu punya iman kepada Yesus. Ya kan? Suruhlah aku berjalan di atas air. Ya. Perhatikan sekali lagi. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya, Yesus memulai perjalanan, ya, berjalan di atas air dengan percaya kepada Yesus.
dengan beriman kepada Yesus, dengan memegang kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sebagai firman. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya kan? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kenapa ada kejadian yang seperti ini? Ya, padahal mengawalinya dengan percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa di tengah perjalanan itu ia Khawatir. berkata, "Tuhan, tolonglah aku"? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, dimulai dengan, "Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Ya, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Memulai dengan percaya, memulai dengan iman. Ya, tapi kenapa di tengah perjalanan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku tenggelam." Ya, kira-kira apa yang terjadi? Apakah karena ayat 20, ayat 30 itu dirasanya tiupan angin, karena anginnya terlalu kencang? Ya, takutlah ia. Dia mulai takut. Apakah yang membuat dia tenggelam itu karena rasa takutnya, karena anginnya begitu kencang, atau ya kan? Perhatikan, saudaraku, ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Betapa cekatannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menangkap tangan Petrus. Ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saat Petrus mau tenggelam. Ya. Dan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Perhatikan kata kurang, saudaraku. Artinya, kata kurang itu ada sesuatu yang tidak ada. Yang tadinya ada, menjadi tidak ada. Hai kamu, bukan hai kamu ya. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu-ragu? Hai orang yang kurang percaya. Kurang itu artinya tidak ada. Tidak ada lagi, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ya. Cupet pangandelmu. Ya kan? Artinya sudah tertutup. Nah, saudaraku, sebenarnya malam hari ini saya mendapatkan sesuatu yang merema. Kenapa Petrus itu tenggelam ketika berjalan di atas air, padahal di awalnya dia percaya kepada Tuhan Yesus, ya, percaya kepada omongan Tuhan Yesus, ya, beriman kepada Tuhan Yesus, dia segera turun dan berjalan di atas air, pada kemudian waktu dia mulai tenggelam. Ya. Sehingga dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Kenapa tidak berkata, "Tuhan, tolonglah aku" itu ketika dia masih ada di dalam perahu? Sungguh menarik, saudaraku, malam hari ini saya mendapatkan sesuatu yang baru. Bahwa seringkali kita berkata bahwa, "Oh, Tuhan datang itu karena doaku. Tuhan datang itu karena seruanku." Tapi kalau melihat hal ini, Tuhan datang itu karena inisiatifnya Tuhan. Tuhan datang itu karena kemauan Tuhan. Tuhan datang menolong kita tepat pada waktunya itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepat waktu Tuhan menolong kehidupan kita. Seperti pada waktu Tuhan Yesus menolong Petrus. Ketika Petrus mulai tenggelam, di situ Tuhan Yesus hadir, ya, memegang tangannya, menangkap Petrus. Ya, dalam kalimat yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Hai orang yang kurang percaya. Selanjutnya dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Angin itu reda
ketika ada Tuhan Yesus di dalam perahu mereka, perahu para murid-muridnya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kisah ini, riwayat ini, cerita ini mau menonjolkan siapa? Petrus yang gagal atau Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka? Atau Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya? Ya. Ini membuktikan bahwa Dialah Immanuel. Dialah Allah yang menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Ya. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Ya. Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan aku. Padahal Tuhan sudah hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Cuma yang menjadi persoalan bagaimana kita punya respon. Ya. Di situ dikatakan bahwa ya, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Yesus yang menyelamatkan Petrus. Saudaraku yang dikasihi. Jadi firman Tuhan malam hari ini mau mengatakan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati itu. Tuhanlah sumber pertolongan yang ajaib itu. Tuhanlah yang memulai. Ya, Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan kita. Seperti halnya Tuhan Yesus menolong, menyelamatkan Petrus supaya tidak tenggelam ke dalam air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hai kamu, hai orang yang kurang percaya. Kenapa Tuhan Yesus ini juga mengatakan hal yang demikian? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus pasal yang ke-6 itu begini. Ya, sekalipun mereka telah melihat mukjizat pada petang sebelumnya, kapan? Pada waktu Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan 5 murid-murid, itu hanya berselang beberapa waktu. Ya. Pindah hari saja. Ya. Mereka masih belum menyadari siapakah sebenarnya Yesus. Ternyata para murid pada waktu itu belum menyadari, belum sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, sebab mereka tidak mau, rupanya sebab mereka tidak mau percaya. Tidak mau percaya. Dekil. Ya, apa? Dekil. Orang yang tidak mau percaya itu orang yang degil katanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik pada malam hari ini adalah kenapa Yesus di situ yang harus ditonjolkan, ya, yang harus menjadi pusat perhatian, ya, karena Yesus itu sebenarnya Tuhan yang maha hadir. Ketika dalam kesusahan Petrus, Tuhan Yesus hadir di situ. Ketika Petrus mau mengalami tenggelam, Tuhan Yesus menyelamatkan, menangkap Petrus. Dalam kegagalan Petrus, ya, Tuhan Yesus di situ sigap dalam hal menolongnya. Ya, yang menjadi Petrus itu tenggelam ketika berjalan di atas air adalah bahwa Petrus di situ karena tidak mau percaya. Ya. Mereka tidak mau percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya Petrus itu ketika memulai dengan iman, memulai dengan percaya kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, sabda Tuhan Yesus, datanglah, berjalanlah kemari di atas air. Harusnya sampai ketemu dengan Tuhan, dia tetap percaya. Tapi di tengah perjalanan, Petrus mulai tidak percaya, sehingga ia mulai tenggelam. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tenggelamnya Petrus itu karena berhenti percaya. Kurang percaya artinya ada sesuatu yang tidak ada. Yang tadinya ada
menjadi tidak ada. Yang tadinya Petrus itu berjalan berdasarkan percaya imannya kepada Tuhan Yesus, tapi di tengah perjalanannya iman percaya kepada Tuhan Yesus itu berhenti. Ya, seperti kata-kata Mutiara di awal, saudaraku, orang yang sukses, orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Perhatikan kata berhenti. Terus di sini kalau kita perhatikan juga kata kurang percaya. Kurang percaya artinya berhenti percaya. Tidak mau percaya, padahal baru saja mengalami mukjizat. 5 roti dan 2 ikan bisa ngasih makan orang 5.000 orang lebih, bahkan sampai kenyang, bahkan sampai sisa 12 bakul. Tapi sampai di situ mereka masih belum juga percaya. Demikian juga Petrus pada waktu itu berhenti percaya, sehingga pada ayat yang ke-33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Siapakah orang-orang yang ada di perahu? Ya murid-muridnya. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Baru kemudian ketika angin itu reda, oh sesungguhnya engkaulah Tuhan, engkaulah anak Allah yang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan hal ini, seringkali dalam kehidupan kita seperti para murid pada waktu itu, tidak mau percaya bahwa hari kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa hari besok Tuhan juga bisa menolong dan sanggup menolong, sudah mempersiapkan bahkan apa yang menjadi keperluan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang terpilih dan terpanggil menjadi murid-murid Yesus yang setia. Jadi jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada firman Tuhan Yesus. Teruslah percaya sampai pada waktu Tuhan memegang tanganmu dan menangkapmu, menolongmu dari keterpurukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pun sedang memperhatikan hidup saudara hari-hari ini. Tuhan sedang memantau hidup saudara hari-hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara hari ini. Dari keterpurukan saudara, dari kegagalan saudara, dari kejatuhan saudara, dari masalah-masalah dan pergumulan saudara. Tuhan sebenarnya sudah hadir di situ. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan saudara. Amen. Tentunya juga saya. Saya tidak mau juga ketika Tuhan menolong saudara saya ditinggalkan, sehingga saya harus bernyanyi, mampirlah dengar doaku, jangan jalan terus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal di situ dicerita Injil Markus, di situ tidak diceritakan Petrus lagi tenggelam, tapi di situ diceritakan bahwa Yesus berjalan di atas air seolah-olah mau melewati mereka. Mampirlah dengar doaku, jangan jalan. Nah, itu artinya sudah mulai berhenti percaya. Memang tidak gampang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Kita harus belajar terus untuk mempercayai apa yang menjadi firman Tuhan hari-hari ini. Kristen tanpa Alkitab adalah Kristen yang sudah tidak percaya lagi dengan kitab suci, dengan Alkitab. Kristen tanpa Alkitab adalah Kristen yang mengabaikan firman. Jadi saya mau katakan hari-hari ini bahwa saudara mau tidak mau harus kembali kepada Alkitab kita. Back to the Bible. Menjadi pedoman hidup saudara dan saya hari-hari ini. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan bagi saudara bahwa Tuhan Yesus itu sikap dalam memberikan pertolongan. Tuhan Yesus itu Immanuel, menyertai ketika saudara ada dimanapun. Tuhan Yesus itu memantau hidup saudara, walaupun saudara itu menjauh daripada dia. Tapi saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus berinisiatif mendatangi hidup saudara. Tinggal respon saudara.
mau menyambut tangan Tuhan, ya, atau mau mengabaikan tangan Tuhan. Jangan sampai di situ mereka tidak mau percaya, mereka hatinya degil sehingga tidak bisa melihat bahwa kemarin baru melihat bahwa Yesus melakukan mukjizat, ya, memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika dalam soal, ya, angin ribut, ya, angin sakal, angin kencang yang membuat perahunya tidak bisa berjalan maju, bergerak maju, di situ mulai lupa, berhenti untuk beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya mengingat saudara, tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan saudara. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang sudah bergabung bersama kami, untuk Bu Yuli Nurhayati, untuk Pak Victor, untuk Pak Musi, GBS Iman, Pintu Iman Surakarta, untuk Nugrah dan juga Mas Dimas, juga untuk Sarah Puji Astuti, ya, yang dimanapun sementara saudara ada hari ini yang sudah bergabung. Saya percaya, saya mau berdoa untuk saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, apa yang menjadi kebutuhan saudara hari-hari ini yang mungkin terasa sulit seperti para murid pada waktu itu, diombang-ambingkan oleh angin sakal kehidupan yang ada di tengah-tengah danau, ya, sehingga mereka sulit untuk percaya akan datangnya pertolongan. Tapi Tuhan punya inisiatif untuk berjalan mendatangi para murid. Demikian juga hari ini Tuhan punya inisiatif untuk berjalan mendatangi hidup saudara satu persatu. Kiranya berkat pertolongan Tuhan menjadi bagian saudara malam hari ini. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Engkau tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan pada waktu itu menyelamatkan Petrus supaya tidak tenggelam ke dalam danau, hari ini juga Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan hidup saudara-saudaraku yang malam hari ini sudah bergabung dalam doa sehati. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan dan mata pencaharianmu. Tidak ada yang mustahil ketika dunia sedang bergelora, tidak ada kepastian. Ada banyak hal yang membuat kita ragu untuk melakukan sesuatu yang kita anggap bahwa itu sangat sulit. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berjalan menangkap, ya, menyelamatkan saudara-saudara kami ini. Selamatkan kehidupan saudara-saudara kami ini. Selamatkan rumah tangga saudara-saudara kami ini. Selamatkan pekerjaan saudara-saudara kami. Selamatkan, ya, ekonomi saudara-saudara kami ini. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Bukan hanya sekedar keuntungan demi keuntungan, tapi keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia, Allah yang peduli, dan Allah yang penuh dengan kuasa. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong hidup saudara. Katakan amin, amin, amin. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di waktu yang sama. Dan saya percaya Tuhan sedang bergerak, bertindak untuk hidup saudara hari-hari ini. Dalam nama Yesus, shalom. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada